Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Abdullah Maulana. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Tegal Danas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya ya. Oke, untuk materi yang akan kita bahas untuk mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SE, MM. Dan pembahasan kita kali ini yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, sebelumnya apa sih lingkungan kerja? Oke, baik, jadi lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting bagi karyawan dalam melakukan aktivitas dalam bekerja. Dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi karyawan untuk bekerja, maka dapat pengaruh terhadap semangat kerja atau kinerja karyawan. Jadi pengertian lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Dan lingkungan kerja ini pun dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik dapat diartikan semua keadaan yang ada di sekitar tempat kerja. Jadi semua yang ada di sekitar tempat kerja. Nah, itu lingkungan kerja fisik yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun unsur-unsur dari lingkungan kerja fisik yaitu pencahayaan, sirkulasi udara, warna, kebersihan, keamanan. Jadi seperti itu ya untuk lingkungan kerja fisik. Adapun lingkungan kerja non fisik ialah semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun sesama rekan kerja. Jadi lingkungan kerja non fisik adalah kondisi lain dari lingkungan kerja fisik yang berkaitan dengan hubungan kerja karyawan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dan unsurnya yaitu tadi hubungan antara atasan dan bawahan dan sesama rekan kerja. Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan, karena apabila lingkungan kerja di perusahaan tersebut nyaman dan menyenangkan, tentunya karyawan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Begitupun pada saat kita bekerja, ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang kurang menyenangkan, pastinya juga ada penurunan kinerja dari karyawan. Contohnya kurang semangat dalam bekerja, tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya, jadi malas-malasan gitu kan. Dan di sini peran atasan pun sangat berpengaruh dengan memberikan motivasi, contohnya gitu, memberikan solusi yang terbaik untuk bawahan. Jadi kinerja karyawan pun lebih maksimal. Jadi yang mentang-mentang seorang atasan gitu kan dan tolak pinggang setinggi dada, kan gak gitu juga konsepnya. Kita semua sama kok, apa yang mau disombongkan gitu kan ya. Oke, jadi itu tadi kinerja karyawan itu sangat berpengaruh ya terhadap lingkungan fisik dan lingkungan kerja non fisik. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu satu, ada pengaruh yang signifikan variabel lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan. Dua, ada pengaruh yang signifikan variabel lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan variabel lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik secara simultan terhadap kinerja karyawan. Adapun jenis penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research,
penelitian explanatory dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Explanatory research diartikan sebagai suatu penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan dengan uji hipotesis tersebut, maka diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Teknik analisis data ini pun akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji F. Yang pertama, analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik penelitian dengan menggambarkan objek penelitian serta menyusun distribusi frekuensi dengan menggunakan data dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Dengan demikian akan diperoleh frekuensi min atau rata-rata dari skor jawaban responden untuk masing-masing item variabel yang telah menggambarkan tanggapan responden terhadap setiap item pertanyaan. Kemudian uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Terdapat 4 macam uji asumsi klasik yang meliputi diantaranya pertama, uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu uji autokorelasi. Analisis regresi linear berganda. Nah, jadi analisis linear berganda pada dasarnya dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, yaitu uji F dan uji T yang menguji pengaruh variabel bebas. Menguji pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkait. Lalu uji T. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel terkait secara terpisah atau parsial. Lalu uji F. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terkait secara simultan. Nah, jadi ada ya tabelnya di sini. Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 5,068 plus 0,141 dan X1 ditambah 0,835. X2 berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diketahui bahwa Y kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,141 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 ataupun lingkungan kerja fisik. Jadi apabila variabel lingkungan kerja fisik mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kinerja karyawan akan mengalami peningkatan 0,141 dengan asumsi variabel X2 dianggap konstan. Pengaruh peningkatan variabel X2 atau lingkungan kerja non fisik terhadap variabel Y tadi kinerja karyawan adalah sebesar 0,835 satuan untuk setiap satu satuan peningkatan variabel X2. Jika variabel X1 dianggap konstan dan terjadi peningkatan sebanyak satu satuan pada variabel lingkungan kerja non fisik, maka variabel kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,835 satuan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui
besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terkait antara lain lingkungan kerja fisik sebesar 0,141 dan lingkungan kerja non-fisik sebesar 0,835. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik meningkat, maka akan diikuti oleh kinerja karyawan. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Adapun jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom bawah. Silahkan tekan tombol like jika suka. Dan jangan lupa untuk share video ini jika dirasa bermanfaat dan berikan manfaat juga untuk yang lainnya. Baik, oke, mungkin kita cukup sampai di sini. Dari saya, Abdullah Ismaulana, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.